Selamat datang dan kembali lagi di BT Channel. Meski belum resmi dilantik menjadi presiden, Prabowo Subianto sudah menjadi magnet bagi negara-negara sahabat. Senin tanggal 1 April tahun 2024 Prabowo diundang dan dijamu Presiden China Xi Jinping di Beijing. Setelahnya, Jepang siap menyambut Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Prabowo tiba di Beijing, China, Minggu tanggal 31 Maret tahun 2024. Menteri Pertahanan itu disambut layaknya kepala negara. Gelaran karpet merah dan pasukan pengamanan China berbaris rapi memberikan penghormatan militer. Pejabat negara China yang menyambut adalah Wakil Menteri Luar Negeri Sun Weidong dan Duta Besar China untuk Indonesia Lu Kang. Sementara dari Indonesia ada Atase Pertahanan RI di Beijing Brigjen TNI, Mar Beni Poltak. Prabowo juga menerima satu buket bunga dari gadis kecil China sebagai simbol ucapan selamat datang. Thank you very much, terima kasih banyak, ucap Prabowo kepada anak tersebut. Dari bandara, Prabowo dan rombongan menuju Hotel The Peninsula, Beijing. Di sana telah menunggu Dubes RI untuk China Jauhari Oratmangun, Kabaranahan Kemhan, Kabain Strahan Kemhan, Dirjen Strahan Kemhan, dan Dirjen Renhan Kemhan. Senin tanggal 1 April tahun 2024 sore, Prabowo menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden China Xi Jinping. Lalu, Selasa tanggal 2 April tahun 2024 Prabowo dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri China Li Qiang, dan Menteri Pertahanan China Admiral Dong Jun. Pertemuan Prabowo dan Jinping berlangsung di Balai Agung Rakyat, Beijing. Pertemuan berlangsung sangat akrab. Dalam pertemuan itu, Jinping dan Prabowo membahas sejumlah hal dan berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama yang lebih erat dan saling menguntungkan kedua negara. Jinping mengawali sambutan dengan mengucapkan selamat kepada Prabowo atas terpilihnya sebagai Presiden Indonesia. Ia juga menitipkan salam yang tulus kepada Presiden Jokowi. Jinping menceritakan, 10 tahun yang lalu, ia bersama Presiden Jokowi memimpin perkembangan hubungan kedua negara yang komprehensif dan pesat, dan telah mencapai hasil memuaskan. Kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi percontohan kerjasama berkualitas tinggi kedua negara, kata Jinping, dalam keterangan tertulis Kedutaan Besar China untuk RI, Senin tanggal 1 April tahun 2024. Jinping mengatakan, hubungan China-Indonesia sudah memasuki tahap baru pembentukan komunitas senasib sepenanggungan. Kata dia, China siap memperdalam kerjasama strategis komprehensif dengan Indonesia, membentuk komunitas senasib sepenanggungan agar memberikan kesejahteraan kepada rakyat kedua negara, serta memberikan kontribusi positif demi perdamaian, kestabilan dan kemakmuran kawasan maupun dunia. Jinping menekankan, kunci pencapaian berharga dalam hubungan China-Indonesia terletak pada berpegang pada kemandirian strategis, saling percaya dan saling membantu, kerjasama yang saling menguntungkan, serta keadilan dan kesetaraan. China bersedia bersama Indonesia, memelihara kesatuan dan sentralitas ASEAN, memelihara struktur kawasan yang terbuka dan inklusif, membentuk komunitas senasib sepenanggungan China-ASEAN yang lebih erat, ucapnya. Sementara itu, Prabowo menyampaikan salam yang tulus dari Presiden Jokowi kepada Jinping. Ex-Danjen Kopassus itu mengaku senang sekali memilih China sebagai negara pertama yang dikunjungi setelah terpilih sebagai Presiden Indonesia. China adalah negara besar yang mempunyai pengaruh yang penting. Kedua negara selalu saling menghormati dan memperlakukan satu sama lain secara setara, kata Prabowo. Ia pun mengapresiasi hasil yang dicapai rakyat China yang dipimpin oleh Jinping. Prabowo mengatakan, bersedia belajar pengalaman Partai Komunis China, memperdalam pertukaran pengelolaan negara. China adalah mitra kerjasama yang kuat terhadap Indonesia. Tahun-tahun belakangan ini, perusahaan China secara aktif dan mendalam mengikuti pembangunan ekonomi Indonesia, membantu perkembangan Indonesia, ujarnya. Prabowo menyatakan secara penuh mendukung mengembangkan hubungan Indonesia dan China yang lebih erat, bersedia meneruskan kebijakan bersahabat Presiden Jokowi terhadap China, menjunjung kemerdekaan dan kemandirian, menaati kebijakan satu Tiongkok yang selalu diperhatikan pemerintah Indonesia. Usai dari China, Prabowo tak langsung kembali ke tanah air. Ia meneruskan lawatannya ke Jepang untuk bertemu Perdana Menteri Fumio Kishida. Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshimasa Hayashi mengatakan,
Prabowo akan berada di negeri samurai sejak Selasa tanggal 2 April tahun 2024 hingga Rabu tanggal 3 April tahun 2024. Kata Hayashi, Jepang dan Indonesia merupakan mitra strategis komprehensif yang saling berbagi prinsip-prinsip dan nilai-nilai mendasar. Harapannya, kunjungan Prabowo bisa meningkatkan kerjasama bilateral yang sudah berjalan erat di berbagai bidang. Berdasarkan laporan kantor berita Jepang Jiji Press, Prabowo juga akan bertemu Menteri Pertahanan Jepang Minoru Kihara. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan, meski belum dilantik secara resmi jadi presiden, lawatan Prabowo sekaligus mempromosikan keterpilihannya sebagai presiden terpilih. Saya pikir ini sudah kick-off sambil menunggu putusan MK yang beberapa hari ini selesai, Pak Prabowo segera memulai tugasnya walaupun belum pelantikan. Istilahnya, sounding tipis-tipis dulu nih keluar, kata Habib, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Habib mengatakan, tak menutup kemungkinan Prabowo akan menjalin komunikasi dengan pemimpin negara yang lain. Sebab politik luar negeri Indonesia tak hanya dengan satu negara dan tak memihak. Kita orang Timur, kalau kita diundang tentu sebisa mungkin hadir. Apalagi kita banyak agenda-agenda besar ke depan yang memerlukan kerjasama dengan negara besar, tutur Habib. Bagaimana menurut Sobat BT semua tentang hal ini? Silahkan beri komentar dan sarannya, terima kasih.